Beberapa bulan ini dunia sedang dilanda dengan masalah virus. Virus yang cukup membuat dunia pusing kepalang. Bagaimana tidak, virus ini benar-benar melumpuhkan sendi perekonomian, membuat negara dalam ambang resesi, kemudian konflik sosial yang semakin sering terjadi. Diyakini bahwa virus tersebut bersumber dari sebuah pasar yang terletak di kota Wuhan, Tiongkok. Pasar tersebut menyajikan makanan yang tak lazim dikonsumsi untuk masyarakat kita. Meskipun di negara ini memiliki pasar serupa, yakni Pasar Tomohon, yang terletak di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Tak hanya Kota Tomohon, daerah lain di Indonesia seperti Kota Sulu maupun Bali juga memiliki kuliner berupa olahan daging anjing yang siap disantap. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, seharusnya pasar tersebut memiliki potensi untuk menjadi tempat penyebaran virus COVID-19. Karena beberapa daging seperti kelelawar, ular, dan anjing lumrah ditemukan di pasar tersebut. Akan tetapi, para penikmat makanan ekstrim tersebut di kota Tomohon mengklaim bahwa cara penyajian masak yang benar akan menghindarkanmu dari masalah yang mungkin akan ditimbulkan oleh daging hewan tersebut. Mungkin saja lidah orang Indonesia dengan orang Tiongkok memang berbeda. Orang Indonesia cenderung suka masakan yang matang ketimbang yang masih setengah matang atau bahkan mentah. Meski begitu, kecaman dari berbagai lapisan masyarakat kepada mereka penjual maupun penikmat daging ekstrim tersebut terus bergulir. Salah satunya dari komunitas pencinta kucing dan anjing. Dalam hal ini muncul beberapa masalah antara kedua masyarakat dalam sisi yang berbeda. Masalah ini yang menurut admin yang gak pernah bisa selesai sampai saat ini. Beberapa rangkuman kami mengenai kenapa memakan daging anjing atau kucing menjadi kontroversi adalah: 1. Ada rasa jijik pada jenis daging tertentu. Ada orang yang merasa jijik dengan memakan daging yang belum atau jarang ia makan selama ia berada di daerah tertentu. Rasa jijik ini bisa menjadi alasan orang tidak memakan daging anjing maupun kucing. Namun tetap saja ini tak akan menjawab masalah yang ada. Karena rasa jijik saja tidak cukup untuk kamu berhenti juga mengeksploitasi jenis daging dari hewan lain. Akan tetapi, sisi positifnya memiliki rasa jijik ini bisa menjaga diri kita dari masalah apa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti virus, bakteri, atau cara pengolahan yang tak pernah kita ketahui sebelumnya. 2. Cara pandang. Kebanyakan protes yang dilayangkan kepada mereka yang mengkonsumsi atau menjual daging anjing maupun kucing memiliki alasan bahwa hewan peliharaan tidak pernah pantas untuk dikonsumsi. Hal ini cukup bagus, namun sayangnya hewan peliharaan tak hanya kucing maupun anjing. Bisa saja kamu memelihara kelinci, tapi sate kelinci juga banyak penggemarnya loh. Masalah yang sesungguhnya adalah ketika kamu berpikir apa yang dekat dengan kamu layak kamu lindungi, maka apa yang jauh dari kamu tak akan pernah kamu pedulikan, seperti sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Padahal bagi saya, kebenaran merupakan hal yang bisa diterima secara universal. Kalau kita membela anjing, maka harus membela sapi, kerbau, dan kambing. 3. Konflik budaya dan masyarakat modern. Setiap daerah memiliki ragam budaya masing-masing. Budaya ini yang memberikan identitas terhadap setiap masyarakat. Dengan budaya, masyarakat bisa membanggakan kultur dan ragam budaya masing-masing pada masyarakat lainnya. Namun, biasanya hanya karena alasan budaya atau kebiasaan yang sudah umum dilakukan masyarakat, lantas membuat mereka menolak segala bentuk kritik maupun masukan dari orang luar masyarakat tersebut. Dengan berlindung di balik nama budaya, orang-orang terkadang bisa melanggengkan sesuatu yang biasanya bisa dipertimbangkan kembali manfaatnya, seperti masalah dalam konsumsi daging anjing ini. 4. Mitos tentang mengkonsumsi daging anjing. Sebenarnya, manusia mengkonsumsi apapun hanya untuk bertujuan memuaskan egonya, seperti halnya konsumsi daging anjing, yang dipercaya bisa meningkatkan vitalitas pria. Namun, selain mitos yang belum terjamin kebenarannya, masalah lain juga ada pada cara pengolahan daging hewan tersebut. Cara membunuh hewan tersebut dengan cara memukul berulang kali dan tak membuat hewan tersebut langsung mati. Ini gila sih. Saya tak pernah berpikir manusia bisa berbuat hal seperti itu. 5. Kecurangan dalam pendistribusian daging anjing.
Selain itu, kontroversi ini juga berakar dari pendistribusian hewan tersebut. Banyak masalah yang dilaporkan mengenai dari mana asal hewan tersebut didapat. Apakah hewan tersebut dicuri atau diternak? Apakah hewan tersebut juga bebas dari penyakit? Jika kurang diperhatikan asal-muasal hewan tersebut, dikhawatirkan menjadi masalah kesehatan untuk yang mengkonsumsinya. Nah, itu dia rangkuman dari admin yang bisa admin berikan. Namun, tak lupa admin memberikan beberapa solusi terhadap kasus ini yang terbaik menurut admin. Pertama, dalam dunia spiritual ada beberapa metode untuk membersihkan diri dari lapisan energi yang kotor. Salah satunya adalah dengan tidak mengkonsumsi daging hewan yang memiliki energi eterik yang kotor. Untuk jenis daging apa saja yang memiliki energi yang kotor, mungkin akan admin bahas di lain waktu. Kedua, dalam hal ini kita sadar kita tidak bisa melawan budaya atau kebiasaan orang di setiap negara dengan alasan apapun. Namun, apabila kita saling memahami, mungkin akan menemukan titik terang dalam perselisihan ini. Ketiga, jika kamu tak bisa disuruh berhenti memakan ayam, sapi, babi, atau kalkun, maka cara yang terbaik yang bisa admin tawarkan adalah dengan cara mengkonsumsi daging tanpa kita memasukkan unsur keserakahan dalam setiap konsumsinya. Seperti kita bisa memberikan jadwal untuk mengkonsumsi sebuah daging. Jadwal yang berfungsi untuk memperlebar konsumsi daging kita untuk sehari-hari. Karena saya yakin jika Anda setiap hari memakan daging, maka Anda akan lupa cara bersyukur. Sebaliknya, jika Anda memiliki rentang waktu yang cukup lama untuk memakan daging tersebut, maka Anda akan lebih menghargai setiap apa yang Anda makan tanpa merasa perlu mengeksploitasi hewan berlebihan. Jadi, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, tulis komentar kamu di bawah ini ya. Barangkali kalian juga memiliki ide yang bisa membantu menyelesaikan masalah sosial yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih telah menonton video saya.